Salam sejahtera bagi kita semua. Kami YKN Kupang sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara insan pendidikan yang terus membersamai kami YKN Kupang untuk mengedepankan tanggung jawab layanan akademik non-akademik yang berintegritas. Terima kasih kepada Sivitas Akademika YKN Kupang, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, dan seluruh mahasiswa yang terus bersama-sama memberi dedikasi dan tanggung jawab sehingga YKN Kupang semakin berbenah dan terus mampu mempertanggungjawabkan dalam banyak hal yang menjadi bagian penting untuk bersama dikembangkan dan ditingkatkan. Kami sangat bersyukur bersama seluruh jajaran pimpinan, baik di tingkat fakultas maupun pasca sarjana dan secara kelembagaan, yang telah memberi diri untuk segenap tanggung jawab atas berbagai persoalan yang ada. Kami sadar sebagai lembaga bahwa YKN Kupang masih terus berbenah di tengah berbagai tantangan dan masalah yang kami hadapi. Kami terus mempercayakan dedikasi tanggung jawab panggilan untuk membawa YKN Kupang ini ke depan menjadi lebih baik. Karena itu, berdasarkan tanggung jawab secara menyeluruh, baik dikerjakan oleh fakultas dan secara kelembagaan, dipertanggungjawabkan secara bertingkat, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kasus yang telah menjadi tanggapan bersama, yang telah meresahkan masyarakat, yang telah menjadi catatan buruk dalam dunia pendidikan, yang telah menimbulkan kerugian, bahkan ketakutan bagi anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai. Secara sadar dan penuh tanggung jawab, kami telah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya menindaklanjuti pernyataan permohonan maaf kami. Kepemimpinan yang ada saat ini di tingkat fakultas dan juga secara kelembagaan telah mempertanggungjawabkan beberapa tahap upaya penyelesaian masalah ini. Saya perlu menyampaikan secara tegas bahwa sejak kasus ini terjadi pada tanggal 22 April 2026, sebagai pimpinan saya telah mengkoordinasikan ini secara langsung melalui nota dinas kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk mengkoordinasikan ini secara berkelanjutan kepada dekan fakultas. Dan puji Tuhan, dekan fakultas telah memberi perhatian serius dan mengambil tindakan-tindakan preventif dan memastikan bahwa masalah ini dari sudut pandang komprehensif, melalui pemeriksaan, melalui pemanggilan, pemeriksaan, dan juga klarifikasi dan permintaan keterangan kepada mahasiswa. Dan dilanjutkan dengan upaya pendampingan dan pemberian semangat, bahkan memberikan dukungan kepada mahasiswa agar tetap percaya dan terus memastikan penyelesaian kasus ini berjalan dengan baik melalui lembaga ini. Dan tentunya saya bersyukur Satgas Mentality Building bersama fakultas bekerja sama menyelesaikan laporan. Dan laporan itu sudah diserahkan kepada rektor, dan rektor tindak lanjuti untuk menugaskan pejabat pembina kepegawaian bersama tim untuk melaksanakan BAP yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal, pimpinan rektorat, Bapak Ibu Wakil Rektor 2 bersama Biro Hukum dan Dekan melaksanakan BAP. Dan berdasarkan laporan-laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti untuk menyerahkan sepenuhnya dalam sidang Dewan Kode Etik, dan hasil dari sidang Dewan Kode Etik telah dilaporkan kepada rektor dan ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan untuk menetapkan keputusan pemberian sanksi
kepada salah satu dosen kami yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik akademik dalam proses pembelajaran. Karena itu dalam kesempatan ini saya berterima kasih untuk kerja keras dan juga perhatian serius yang diberikan segenap unsur pimpinan baik di fakultas maupun kelembagaan. Dalam rapat pimpinan telah menghasilkan keputusan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan rektor yang diberlakukan sejak SK itu diterbitkan, dengan menetapkan sanksi kepada dosen yang bersangkutan bahwa sejak ditetapkan SK tersebut, dosen yang bersangkutan dinonaktifkan untuk sementara waktu dari seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sampai waktu yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang kedua, selama masa dinonaktifkan, dosen yang bersangkutan ditugaskan pada bidang administrasi pada fakultas, yang sekaligus juga pada dosen yang bersangkutan mengikuti program pembinaan, baik pembinaan spiritual, mentalitas, penguatan pada prinsip profesionalitas dosen dalam penyelenggaraan tupoksi yang terus diupayakan mendapatkan perhatian serius. Dan secara bersama-sama melalui keputusan pimpinan juga menghimbau kepada semua dosen untuk memastikan melalui fakultas, memastikan semua dosen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin, memenuhi tuntutan penyelenggaraan layanan akademik non-akademik, mengikuti segala prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan memberikan layanan maksimal, perhatian, dukungan, serta pemulihan kepada mahasiswa melalui tanggung jawab yang diberikan, baik dalam proses pembelajaran, pembimbingan, pendampingan, serta memastikan bahwa segala layanan yang diberikan memadai bahkan maksimal untuk membentuk mental karakter mahasiswa. Sehingga dengan demikian kepercayaan mahasiswa kepada lembaga terus ditingkatkan, dan ini akan berdampak besar bagi upaya bersama untuk mengembangkan lembaga yang kita cintai bersama. Kami mohon maaf sekali lagi atas situasi yang telah menjadi perhatian serius dan melukai hati masyarakat sekalian di Nusa Tenggara Timur khususnya, dan insan-insan pendidikan di Indonesia. Laporan yang sudah ada, yang sudah diselesaikan ini akan kami tindak lanjuti untuk dilaporkan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Dimas Kristen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sebagai lembaga, saya mewakili Sivitas Akademik IAIN Kupang percaya kepada pemerintah, pimpinan untuk terus memberikan kepercayaan kepada kami IAIN Kupang, dan juga memohon kepada masyarakat sebagai perguruan tinggi keagamaan Kristen dengan berbagai ketentuan dan aturan yang berlaku di dalam seluruh pertanggungjawaban struktur kelembagaan internal IAIN Kupang, bahwa kami memiliki kapasitas, SDM, tanggung jawab, dan kemampuan untuk terus mengelola perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi yang memiliki daya saing unggul dan berintegritas. Karena itu, kami mohon berilah kesempatan kepada kampus untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada,
melalui ketentuan, ketetapan yang berlaku di dalam sistem pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi, sehingga kami dapat memberikan tingkat kepercayaan publik yang semakin tinggi untuk harus utamakan panggilan dan tanggung jawab melalui dedikasi yang tinggi. Dan kami percaya tanpa dukungan dari semua pihak, kami tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab besar ini. Karena itu kami sangat mengapresiasi dan sangat menghargai segala bentuk dukungan melalui kritik, saran, masukan, dan dalam bentuk apapun yang kami yakini semua itu mendatangkan kebaikan bagi lembaga IAKN Kupang. Dan tentunya dalam panggilan iman kami memaknai sebagai hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terakhir saya menyampaikan baik secara pribadi maupun mewakili Sivitas Akademika, kami sangat mengasihi mahasiswa-mahasiswa kami dan tidak pernah ada niat dalam diri kami baik sebagai pimpinan maupun dosen dan TD untuk memberikan pelayanan yang tidak maksimal. Kesalahan bisa saja terjadi, kekhilafan bisa saja terjadi, tetapi kami belajar dari peristiwa demi peristiwa dan berusaha untuk terus memperbaikinya. Karena itu kami mohon, biarlah momentum ini menjadi catatan penting bagi kami semua, bagi Sivitas Akademika IAKN Kupang, untuk bergerak semakin baik, semakin maju, dan semakin membangun kepercayaan publik. Sehingga publik, masyarakat secara khusus di Nusa Tenggara Timur, terus menjadi bagian integral, bagian penting untuk kami bersama-sama bergerak maju untuk memastikan IAKN Kupang semakin berdampak. Tentunya kami meneruskan warisan iman yang telah diperjuangkan dengan lelah dan jerih, payah, dengan keringat, tetesan air mata, dan juga dengan doa-doa oleh para pendiri, oleh sesepuh-sesepuh, oleh orang tua kami, yang hari ini perjuangan itu ada pada pundak kami semua sebagai Sivitas Akademika IAKN Kupang. Kami mengajak masyarakat untuk secara sadar dan terus membersamai kami, dan tentunya menuntun kami di tengah segala keterbatasan yang kami miliki, di tengah ketidakmampuan kami. Dan kami sangat percaya apabila kita bersama-sama membangun IAKN Kupang ini, tentunya ini menjadi kebermanfaatan bagi kehidupan bersama di Nusa Tenggara Timur yang lebih baik. Kami juga menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada pihak pemerintah terkait, khususnya dalam hal ini pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami memastikan kejadian yang sama tidak akan terulang kembali dengan menerapkan sistem pengendalian mutu dan pembangunan budaya mutu berkelanjutan, dan juga memastikan seluruh layanan terintegrasi secara signifikan, mengikat seluruh sumber daya dan sumber daya manusia yang ada untuk menjadi bagian integral membaca prinsip-prinsip dasar pengelolaan perguruan tinggi, dan kemudian memastikan seluruhnya menjadi bagian penting untuk menghadirkan layanan perguruan tinggi keagamaan Kristen IAKN Kupang semakin baik dan berdaya saing unggul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang tidak berkenan dan menyimpang dari ketentuan yang ada. Dan mohon maaf dan terus percaya niat baik kami bersama adalah keluhuran tanggung jawab berkehidupan bersama, baik dalam lingkup pendidikan dan juga dalam tanggung jawab sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Demikian, Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Santi, Santi, Santi Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia selalu. Tuhan memberkati kita semua.